Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safiina qurrati a'yunina Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para sesepuh ingkang tansah kita taati sedaya fatwa-fatwanipun. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru PAI Kecamatan Kota Kediri, yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu Saudara penikmat YouTube KKG Kecamatan Kota Kediri. Izinkan kami pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini, atas rahmat, atas ma'unahnya Allah, sehingga kami bisa menyampaikan materi kuliah 7 menit atau kultum dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya beserta keluarga kita, anak-anak keturunan kita, termasuk umat yang bisa menerima syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tiga kalinya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami di sini bukan menggurui, tapi kita di sini belajar bersama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, patutlah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kami, kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang suci, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini, pada Ramadan yang penuh dengan barokah ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, mari kita memperbanyak amal ibadah mumpung kita bertemu pada bulan Ramadan. Amal-amal ibadah yang biasanya kita biasa-biasa saja, mari kita perbaiki, mari kita berbanyak. Salah satunya yaitu dengan membaca Al-Quran. Di masa pandemi yang setelah lalu, kita tidak bisa bebas, kita tidak bisa dengan santai kita memakmurkan musola, memakmurkan masjid dengan kumandang ayat-ayat suci Al-Quran. Selama pandemi kita dulu belum bisa seperti itu, dan alhamdulillah mumpung saat ini kita diberi kebebasan, keleluasaan untuk memakmurkan masjid, memakmurkan musola dengan lantunan-lantunan Al-Quran yang kita baca. Mari kita gunakan kesempatan tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita. Nah, supaya kita tahu petunjuk itu di dalam Al-Quran itu bagaimana, maka kita harus belajar, maka kita harus banyak membaca, kita harus banyak memahami, kita harus mempelajari, memahami, mengamalkan bahkan kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran.
Sehingga petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu masuk ke dalam jiwa kita. Sehingga dengan Al-Quran itu jiwa kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi tentram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita supaya pada bulan Ramadan ini kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Ada salah satu hadis yang dijelaskan oleh Imam Bukhari dan Sayyidina Utsman bin Affan, yang insya Allah bunyinya begini: khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang, sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Di hadis lain juga diterangkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa yang artinya begini, bahwa Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita pelajari nanti, ketika di yaumil akhir, Al-Quran tersebut akan memberikan syafaat kepada kita, akan menolong kita, akan menutupi pintu-pintu neraka. Dan apabila kita akan dilempar ke dalam neraka, maka bacaan Al-Quran yang kita baca itu akan menutup pintu-pintu neraka, sehingga kita selamat dari neraka. Ada hadis lain juga dijelaskan bahwa nanti siapa orangnya yang hafal surat Tabarok, surat Al-Mulk, maka malaikat nanti tidak akan bisa menyentuh orang tersebut. Itu hafal Tabarok saja, apalagi hafal Al-Quran. Karena nanti malaikat kena hukum bahwa siapa manusia yang hafal surat Tabarok, yang hafal Al-Quran, itu nanti tidak akan bisa disentuh, tidak akan bisa disiksa. Karena nanti surat Tabarok tadi atau bacaan Al-Quran tadi akan menjelma menjadi manusia yang akan berdebat nanti dengan malaikat itu. Ketika malaikat nanti bertanya marabbuka, maka surat Tabarok atau bacaan Quran tadi yang menjelma tadi akan berkata, malaikat, siapa kamu kok berani bertanya kepadaku, berani menyiksa aku? Kata malaikat, nah ini sudah perintah dari Allah, ini tugas saya. Bacaan Tabarok itu yang menjelma berkata juga, menjawab juga, tidak bisa. Barang siapa di dalam jiwanya, di dalam hatinya itu ada bacaan Al-Quran, ada ayat Al-Quran, ada surat Tabarok, maka siapapun tidak akan bisa menyentuh, karena itu kalamullah. Jadi barang siapa di dalam hatinya ada kalamullah, maka orang tersebut tidak akan bisa disiksa. Berarti otomatis insya Allah orang yang hafal Al-Quran, hafal surat Tabarok, maka orang tersebut akan selamat dari neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah keutamaan Al-Quran. Mumpung kita memasuki bulan Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan, mari kita berbanyak. Kita ajak anak istri kita ajak suami kita ajak saudara-saudara kita untuk memakmurkan malam-malam Ramadan, untuk memakmurkan musola, memakmurkan masjid-masjid dengan lantunan-lantunan bacaan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Moga-moga ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan, kesalahan yang kami sampaikan atas nama pribadi
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.